Baik, Silakan, Bu Aini. untuk melanjutkan pembahasan ayat 245 yang akan dibawakan oleh Bunda Rosida. Ya, untuk itu pengarahan Al-Mukarramah Ustadz Rizal, tafadhol Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia dan anugerah dari Allah yang tak pernah berhenti kepada kita semuanya. Nikmat Islam yang sangat besar sekali, begitu kita lahir, kita diberikan oleh Allah nikmat Islam. Kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat iman, sehingga kita gampang atau mudah diajak untuk beramal soleh. Kemudian kita diberikan nikmat panjang umur, sehingga kita masih hidup sekarang, dan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, dan berbanyak bekal nanti menghadap Allah. Dan kita diberikan nikmat kesehatan badan sehingga kita mampu melakukan kegiatan sehari-hari dengan sempurna. Baik Bapak Ibu, pagi ini kami akan membahas ayat 245 surat Al-Baqarah. Saya didampingi oleh Bu Rosdiana. Assalamualaikum Bu Rosdiana. Siap ya? Salam Ustaz. Aman ya? Lancar semuanya ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Bu Rosdiana udah berapa lama di Al-Sani Bu Rosdiana? Mulai Januari ya Ustaz. Oh, sudah. Sebelumnya pernah belajar? Apa? Sebelumnya pernah belajar? Belum pernah Ustaz. Belum pernah, di sini aja ya? Ya. Oh, domisili sekarang di mana nih? Di Palembang Ustaz. Alhamdulillah. Oh, di bawahnya Pak. Kalau Palembang tuh biasa Bu Profesor CA bawah ya? Nah, ya. Oke, baik. Saya baca dulu surat Al-Baqarah 245. Al-Baqarah 245. Oh, sebentar, kenapa nih? Sebentar, Al-Baqarah 245. Sebentar ya. Al-Baqarah 245. Bismillah. Maaf Bunda Daniel, Oke. tolong di mute semua. Bismillahirrahmanirrahim. Man dallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yubsud wa ilaihi turja'un. Silakan diuraikan kata per kata Bu Rosdiana ya. Silakan Bu Rosdiana. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk membawakan gramatika surah Al-Baqarah 245. Saya baca dulu ya Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man alladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Baiklah, akan saya uraikan surat Al-Baqarah ini. Pertama, man itu adalah huruf, artinya barang siapa. Kemudian za itu adalah
bentuk KKL dengan kelas kedua, polanya fa'ala, akan katanya za. Allazi itu kata penghubung, artinya yang, dan yuqridu itu bentuk SAD, pelakunya huwa, akar katanya korido, polanya af'ala. Kemudian kordon itu kata benda yang ditandai dengan adanya tanwin di akhir kata, di akhir akar kata. Artinya akar katanya korodo, artinya pinjaman, itu di halaman 337. Kemudian hasanan itu kata benda dengan adanya tanda tanwin di akhir kata, akar kata. Akar katanya hasuna, artinya baik, di halaman 103. Kemudian fa, huruf yang artinya maka. Kemudian yudha'ifahu itu bentuk KKSAD dengan ditandai dengan pengawalan yuh. Kemudian pelakunya huwa, akar katanya do'afa, polanya fa'ala, karena ditandai dengan adanya do yang di harkat tegak, alif yang tegak. Kemudian hu itu adalah kata ganti artinya. Kemudian lahu, lah adalah huruf, artinya bagi. Kemudian hu kata ganti, artinya nya. Kemudian other, maafan, kata benda yang ditandai dengan tanwin di akhir kata. Do'ofa, akar katanya do'ofa, artinya lipat ganda, halaman 229. Kemudian kasirotan, ini kata benda yang ditandai dengan adanya tak marbutah yang berharkat tanwin. Akar katanya kasuro, artinya banyak, di halaman 368. Kemudian wa, artinya huruf. Wa itu adalah huruf bermakna, artinya dan. Allah, artinya Allah. Kemudian bidu itu masuk KKSAD yang ditandai dengan awalnya. Pelakunya huwa, akar katanya kobado, polanya fa'ala, artinya menggenggam. Kemudian wa itu huruf, artinya dan. Kemudian tutu itu KKSAD, diawali dengan huruf ya. Pelakunya huwa, akar katanya basutu, polanya fa'ala. Di situ ada tanda sin di atas short itu menandakan bahwa itu kita baca dengan bunyi sin, begitu. Basutu artinya membentangkan, di halaman 64. Kemudian waw itu huruf, artinya dan. Kemudian ilaihi, ilaya itu huruf, artinya kepada. Kata ganti artinya nya. Kemudian turja'una
Ini berupa bentuk KKSAD pasif yang ditandai dengan adanya hak domah dan fathah. Bentuknya pelakunya antum, akar katanya roja'a, polanya fa'ala, artinya kembali. Demikian Ustaz. Arti keseluruhannya adalah barang siapa yang mempunyai, dia memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka dia Allah di sini akan melipat gandakan baginya berlipat-lipat banyaknya, dan Allah menyempitkan atau menggenggam dan membentangkan atau melapangkan, dan kepadanya atau kepada Allah kalian dikembalikan. Alhamdulillah, mumtaz Bu Luciana ya. Lega ya Bu Luciana ya. Alhamdulillah. Tadi gimana sebelumnya perasaan? Tadi sebelum tampil gimana perasaan? Udah lepas semuanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tambahin aja konteks kita. Bismillahirrahmanirrahim. Manzal ladzi yuqridullaha qardan hasanah ya. Dan barang siapa yang punya memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, kalau kita memberikan pinjaman itu artinya memberikan sedekah kan, sebagian dari rezeki kita sisihkan untuk Allah, jalan Allah ya. Allah sebenarnya ini ayat ini kadang-kadang dipintir oleh tetangga kita sebelah. Oh, Allahmu miskin kok minjam dia. Nah, akhirnya ini kan bahasa metafor ya. Bapak waktu ingat ayat ini saya ingat kecil dulu. Kalau kita dikasih jajan sama bapak, itu ibu ngomong Pak, yo siapa yang mau ngasih ibu duit? Nah, itu ngetes anak aja Pak. Oh, kita berebut ngasih uang ke ibu itu. Nah, padahal dia punya duit juga kan, cuma ngetes saja. Jadi kalau tetangga kita sebelah tuh, oh, Tuhanmu miskin gitu. Kok minjam? Nah, saya sering ketemu sama orang-orang itu Pak. Jadi ini bahasa metafor itu bahasa kiasan. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, tentu pinjaman yang baik itu rezekinya baik, caranya baik. Rezekinya halal, perginya jalan Allah. Ke masjid, ke yatim piatu, ke rumah tahfiz, berjuang di jalan Allah, sedekah. Nah, itu namanya qardan hasanah. Tapi kalau ke mall, belanja ini, belanja itu belum tentu ya. Apalagi kalau bermuat maksiat, pergi ke hotel, minum bir, itu enggak. Jadi qardan hasanah, pinjaman yang baik, jalannya baik, rezekinya baik. Fayudha'ifahu, maka dia akan melipat gandakannya. Nah, tadi kembali ke qardan hasanah, melipat gandakan. Dalam ayat lain ada katakan kalau kita bersedekah, sebagaimana kita menanam sebutir padi, dalam sebutir itu tumbuh 7 tangkai, dalam setiap tangkai tumbuh 100 padi, jadi 700 kali lipat, bahkan lebih. Jadi di sini maka fayudha'ifahu, maka dia melipat gandakan lahu baginya ad'afan katsiratan, lipatan yang berlipat-lipat, yang banyak sekali. Min ghairu hisab, tanpa hisab. Jadi kalau kita bersedekah, kita memberikan semacam rezeki kita di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Maka kata Nabi, rezeki kita itu ada 3. Pertama, rezeki yang kita makan, lalu habis dia. Kemudian rezeki yang kita pakai, kemudian usang dia. Lalu yang kita sedekahkan ke orang. Itu yang harta yang kita bawa mati nanti. Jadi harta yang kita sedekahkan di jalan Allah itu kita bawa mati. Yang 2 lagi habis dipakai. Kalau rekening bank, kalau yang lain itu belum tentu untuk kita. Bisa jadi untuk anak cucu kita, bisa jadi untuk yang lain, kita sakit, bayar ke dokter dan sebagainya. Tetapi yang kita sedekahkan akan kembali kepada kita. Nggak pernah tertukar. Jadi kalau kita lihat rezeki yang untuk kita itu ya itu yang kita sedekahkan itu. Nah, kalau masalah rezeki banyak sekali ayatnya Pak ya. Ternyata rezeki ini bukan Allah yang jamin Pak. Kalau rezeki kita Allah jamin, nggak akan ketukar. Yakinlah, saya yakin kita bahwa yang untuk kita tidak akan lari kemana-mana. Rezeki alang nak disambah dan musang. Rezeki kita tetap untuk kita. Ada afan kasiran. Wallahu, dan Allah yaqbidu wa yubsutu. Dan Allah
menyempitkan. Qabada itu menyempitkan, menyusahkan. Allah menyempitkan. Wayab sutu, itu tadi itu masalah qiraat itu ya. Jadi masalah qiraat itu ada qiraat sabah dan segala macam. Ini urusannya Pak Raplis nanti ya. Kenapa sim di situ dibaca sim dibaca shot? Nah, mungkin kesamaannya ya. Itu masalah qiraat nanti. Jadi kalau kita di Indonesia ini misalnya qiraat itu orang Jawa nyebut J, nazala, najala. Nah, itu kan masalah ucapan ya. Jadi mungkin di situ juga ada orang-orang tertentu yang menyebut shot itu sim. Nah, jadi diterimalah. Ya kuilah sini ya. Wayab sutu, dan Allah membentangkan, meluaskan. Jadi rezeki itu Allah yang membentang, menyempitkan, ada yang membentangkan. Jadi kalau kita terasa sempit rezeki kita, kembali kepada Allah. Dan kita cari yang lain-lain, jangan pergi ke dukun, jangan pergi pula ke orang pintar. Kalau rezeki kita sempit, kembali kepada Allah. Pasti ada sesuatu yang salah di antara kita. Kalau kita rezeki lapang, tinggal bersyukur pada Allah. Nah, Allah yang membentangkannya. Kalau kita sekolah saya lihat masalah rezeki Bapak Ibu ya, tergantung kita. Ya. Kalau kita rajin, mudah orang dalam memberikan rezeki, maka kita juga Allah mudahkan. Kalau kita sering bersedekah, biasanya rezeki kita lancar. Tapi kalau kita kikir, Allah juga kikir pada kita. Jadi untuk memancing rezeki, kita harus juga mengeluarkan rezeki. Wallahu, Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kita. Sekali lagi Bapak Ibu ya, rezeki di tangan Allah. Banyak ayat tentang rezeki, dalam surat Ar-Rum, apapun binatang melata yang ada di muka bumi ini, Allah berikan rezeki. Allah jamin. Allah tetap menjamin kebutuhan kita, tapi tidak menjamin keinginan kita. Kebutuhan kita pasti dijamin oleh Allah. Kemudian ditutup dengan wa ilaihi, dan kepadanya turja'una. Nah, turja'una tadi kakak SAD pasif. Ya. Kenapa? Domah dan patah. Dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Tidak ada satu orang pun yang tercecer. Bapak Ibu, kalau kita pindah rumah, masih ada yang tercecer, Pak ya. Ada nanti barang-barang yang tercecer. Tapi kalau kita pindah ke Allah, kayak meninggal, itu nggak ada yang tercecer, Pak. Pada saat hari dibangkit, tidak ada satu orang pun yang tercecer yang tidak dibangkitkan kembali kepada Allah. Wa ilahi turja'un, dan kepadanya kita semua akan dikembalikan. Tinggal persiapan kita kembali kepada Allah apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, lebaran kemarin pulang kampung pasti ada persiapan. Ini Pak Elmi ini kemarin pulang kampung kan. Pasti ada persiapan minimum uang THR di sekitar tetangga kita dikasih, itu minimum kan. Nah, kita kembali kepada Allah, apa modal kita? Adalah modal takwa. Ya. Kemudian ada manfaatnya apa yang kita bahas pada pagi ini. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, karena kita masih dalam belajar, ada hal-hal yang nggak berkenan, ada yang salah, tutur kata kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari segi gramatikal tadi Bu Rusniana sudah perfect dalam menyampaikannya, jadi nggak perlu saya bahas lagi, hanya dari segi konteks saya tambahkan dikit. Nanti mungkin pesan di terakhir akan menceritakan tentang asbabun nuzul atau konteks-konteks lainnya. Demikian dari kami Bu Aini, kurang mohon maaf, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.